Sampurasun, salam literasi. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Renada Gila Reksa. Saya berasal dari SDN Pasir Luhur, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Pada video kali ini, saya akan mencoba sedikit memaparkan apa yang telah saya baca dalam majalah Hibar edisi khusus literasi yang diterbitkan bulan April lalu. Ketika saya membaca majalah Hibar tersebut, saya tertuju pada salah satu judul artikel yang berjudul AI dan KI, Artificial Intelligence dan Pendidikan Agama Islam. Saya tertarik, berhubung saya juga seorang guru PAI. Saya penasaran apa hubungannya sebenarnya antara AI dengan pendidikan agama Islam. Karena yang ada dalam pikiran saya ketika mendengar kata AI, yang saya bayangkan adalah otomatisasi ataupun robotisasi program dalam program komputer. Karena itu saya tertarik untuk membacanya. Dan ternyata setelah saya baca, AI ternyata bisa digunakan dalam pembelajaran PAI. AI sendiri merupakan produk terbaru dari perkembangan zaman saat ini. AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence, yang kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut dengan kecerdasan buatan. AI sendiri bila kita definisikan merupakan suatu program yang dirancang berdasarkan logika pemikiran manusia. Program ini dibuat agar dapat membantu melakukan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh manusia. Seperti itu yang saya pahami mengenai AI. Lalu apa hubungannya antara AI dengan PAI? Dan setelah saya baca isi dari artikel tersebut merupakan artikel yang bermanfaat menurut saya karena berisikan tentang penerapan AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ternyata AI ini bisa dimanfaatkan sebagai media ataupun alat bantu dalam belajar. AI atau yang biasa disebut kecerdasan buatan ini ternyata bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam situasi dalam pembelajaran PAI. Contohnya, kita bisa menggunakan AI dengan program voice assistant atau alat bantu suara. Ini bisa digunakan dalam pembelajaran PAI. Kita bisa membuat suatu keadaan belajar yang lebih efisien. Dengan voice assistant ini kita bisa menggunakan suara untuk mengajukan pertanyaan terhadap program tersebut. Program tersebut pun bisa memberikan jawaban yang lengkap, yang sesuai dengan kebutuhan kita, menggunakan suara juga. Ataupun ada juga presentation translator. Presentation translator ini biasa digunakan untuk menerjemahkan presentasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Tentu ini sangat berguna apabila kita ingin mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh orang yang menggunakan bahasa asing. Tentunya dalam PAI sendiri ini tidak mencakup hanya dalam bahasa Indonesia saja, bukan? Karena bisa dipelajari dari berbagai bahasa. Karena itu presentation translator ini sangat berguna bagi orang yang ingin belajar dari materi yang menggunakan bahasa asing. Dan masih banyak lagi program-program lainnya yang menggunakan AI. Nah, seperti itu. Jadi kalau bayangan kita, kalau AI itu hanya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang di luar kebiasaan kita, seperti membuat gambar berdasarkan teks atau menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui chat GPT. Nah, itu sebenarnya kurang tepat karena AI itu sangat banyak sekali. Dalam berbagai program banyak diterapkan AI. Dari berbagai macam program itu ada banyak juga yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI. Salah satunya yang telah saya sebutkan barusan. Demikian, seperti halnya produk-produk yang ada di dunia ini, itu ada yang membawa hal positif dan ada juga hal negatifnya.
Karena itu yang perlu kita lakukan sebagai guru PAI untuk menanggulangi dampak negatif adalah terus mengawasi penggunaan AI ini dari atau kepada murid agar tidak salah penggunaan. Hikmahnya dengan adanya AI ini kita bisa melakukan atau membuat pembelajaran yang lebih efisien dan juga lebih mudah diterima oleh siswa karena menggunakan alat dan media yang sangat memudahkan siswa untuk mendapatkan pemahaman. Adapun yang selanjutnya adalah siswa dapat belajar dengan mandiri, lebih mandiri lagi dalam mendapatkan materi dari berbagai macam produk AI seperti itu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi.